teman-teman yang tadi lupa puasa Yaumul Bid, teman-teman bisa berpuasa besok, besok, dan besok. 3 hari ya. Sebenarnya kalau teman-teman rajin puasa, Kamis itu kemarin teman-teman bisa puasa Senin Kamis, kemudian Jumat Sabtu Minggu puasa Yaumul Bid, kemudian di hari Senin itu boleh puasa Senin dan Kamis. Boleh kalau dia khusus, sama dengan gini Mbak. Kalau puasa Daud juga gitu, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Tapi kalau ketemu Jumat sendiri, kalau dia udah rajin puasa Daud itu boleh, nggak ada masalah. Dengar azan belum selesai langsung sholat, jangan. Jawab azan dulu, baru teman-teman sholat. Kalau mau buru-buru, lebih baik teman-teman skip untuk ayat pendek dan iftitahnya. Jangan skip azannya ya. Oke, Ustazah sholat tahajud, eh, sholat tahiyat tahajud pas tahiyatul azan. Lanjut aja, nanggung ya teman-teman ya. Ustazah, ada mantan mertua selalu ngomongin mantan menantu. Siapapun ngomongin seseorang itu dosa. Walaupun niatnya baik. Kalau mau ngomong langsung ke orangnya. Siap Mbak Rasmiati, Mbak Sasa ya. Oke, bagus. Azan kadang itu gak bareng di masjid, satu masjid, masjid lain. Jawab dulu satu masjid, setelah itu boleh sholat. Sebagai pertanda kalau waktu azan sudah masuk. Kalau di masjidnya tidak ada suara-suara azan atau rumahnya jauh dari azan, maka teman-teman yang penting udah masuk waktu sholatnya. Siap Mbak aku kekasihmu? Iya. Oke ditunggu ya Mbak aku kekasihmu, mungkin ngantri DM-nya. Ustazah, qobliyah subuh disebut sholat fajar. Iya. Ustazah, hutang tidak dibayar dan terus menambah rumah. Kenapa maksudnya? Siap Mbak Eli ya. Itu berarti orang tak tepat sasaran. Utang tak dibayar, nambah rumah bersemangat. Jangan ya. Oke, halo semuanya. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat sunnah boleh nggak pakai doa iftitah? Sholat sunnah pakai doa iftitah boleh pakai, boleh tidak. It's okay, nggak ada masalah. Karena iftitah itu sunnah sholat, bukan rukun sholat. Jadi nggak pakai iftitah, nggak apa-apa sih. Cuman sayang aja ya. Siap Mbak Istiqomah. Jadi iftitah itu tidak rukun sholat. Nggak dipakai nggak apa-apa ya. Halo semuanya Ustazah. Apa doa agar anak yang pergi tanpa pamit biar pulang? Allahumma layyin li qalbahum. Allahumma layyin li qalbahum. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya. Nah gitu ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya. Ustazah, bagaimana jika seorang istri susah disuruh sholat sama suami dan anaknya? Ya, yang penting suami dan anak sudah mengingatkan. Masalah dia mau atau enggak, itu urusan dia dengan Allah. Ya, masalah dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Ya, yang penting ingatkan dan doakan. Ya, oke, jangan banyak pikir karena hidayah bukan urusan kita. Hidayah itu urusan Allah. Ya, tugas kita jalani aja. Oke. Hukum memotong rambut sama non-muslim jangan, karena aurat wanita dengan wanita non-muslim itu seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Qobliyah subuh waktunya batasnya kapan? Selagi masih ada waktu subuh masih bisa qobliyah subuh. Oke. Nah, siap ya Mbak Soleha. Berarti intinya selagi masih ada waktu subuh ya. Akikah orang meninggal jangan, korbankan saja. Kurban untuk orang meninggal boleh ya teman-teman ya. Apa ada amalan buat anak yang bandel? Doa yang tadi. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Oke. Ustazah, sholat witir surat pendek apa harus trikul? Tidak ada. Tidak ada harus. Ayat pendek tetap sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya. Ayat pendek tetap sunnah, tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, sehat ya guys. Ya Mbak Sultan ya. Ayat pendek tetap sunnah. Nah ini doa supaya anak bisa enak ya teman-teman ya. Supaya dilembutkan hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Doakan terus ya. Oke. Ngelek kah? Ngelek teman-teman semuanya. Ngelek. Oke sebentar ya. Oke aman.
Semoga aman ya. Oke. Ustazah, bolehkah sholat tahajud jam 4? Tahajud jam 4 itu hukumnya boleh aja, nggak jadi masalah. Yang penting belum azan subuh ya, teman-teman. Halo semuanya, apakah ngelek teman-teman semuanya? Siap Mbak Reni, Mbak Ima Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Aman? Aman teman-teman? Oke. Ustazah, oke. Gimana aman? Oke, aman dah. Coba aman teman-teman. Halo semuanya. Iya, aman ya. Oke, siap ya. Oke, aman. Oke, dah aku jawab ya. Oke, aman ya. Oke, Ustazah, bagaimana saya boleh nggak menghindari orang untuk menghindarkan saya dari ribah? Jawabannya adalah boleh ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah boleh. Kita nggak boleh dekat dengan orang-orang yang menghantarkan kita kepada yang menghantarkan kita kepada dosa gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke, aman. Oke, gimana? Ya, ngelek lagi ya. Oke, aku coba ganti sinyal ya teman-teman ya. Aku coba ganti sinyal ya guys. Aku coba ganti sinyal ya. Oke. Oke, gimana aman? Oke, aman ya. Oke, aku ganti sinyal sebentar. Aku ganti sinyal sebentar. Oke, aku udah ganti sinyal. Oke. Oke, semoga udah lancar ya, teman-teman ya. Semoga udah lancar ya, teman-teman ya. Oke. Halo semuanya, semoga udah lancar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aman teman-teman semuanya. Oke, masih ngelek? Masih ngelek? Oke, udah sepertinya belum ya? Ini udah ganti sinyal loh, padahal loh teman-teman. Oke, aman ya? Wow. Gimana? Aman ya? Oke, yuk kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, halo semuanya. Aman? Aman? Oke, aman ya? Oke, oke, lanjut. Oke, muter-muter. Kenapa ya? Aman teman-teman? Oke, aman. Hmm. Oke, kalau sekarang gimana teman-teman? Kalau sekarang gimana teman-teman? Halo semuanya. Kalau di sini sekarang apa? Coba teman-teman sampaikan apa yang aku sampaikan. Coba teman-teman aku bilang satu, dua, dan tiga. Coba aku bilang satu, dua, dan tiga. Ya, coba ketik apa yang aku sampaikan satu, dua, dan tiga. Oke, aman ya pakai sinyal yang ini ya. Udah 3 kali gonta-ganti sinyal. Aman ya? Oke, yuk kita lanjut teman-teman semuanya ya. Aman ya? Oke, yuk kita lanjut. Lanjut ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, siap ya. Yuk kita aman ya. Siap. Yuk kita lanjut ya. Aku tadi menyampaikan apa ya? Aku lanjut ya. Bismillah ya.
Zah, doa untuk orang-orang. Oke, sambil teman-teman share tautan, tap-tap layarnya ya. Zah, doa untuk anak yang gak cuma royal ke teman-temannya saja. Ya teman-teman, kalau ada kondisi teman-temannya orang yang anak yang royal kepada teman-temannya dibandingkan orang di rumahnya, itu bukan ciri anak yang soleh. Jadi kalau mau dapatkan anak yang soleh, teman-teman doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Itu ya doanya teman-teman ya, supaya teman-teman punya anak yang soleh ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Oke. Zah, kalau imam di musola cepat kali sholatnya, gimana hukumnya? Kalau imam sholat di musola terlalu cepat, teman-teman tetap harus ikut imam. Aku bilang ya, namanya nggak usah disebutkan kalau untuk doa anak. Ketika imamnya terlalu cepat, teman-teman harus langsung ikut imam. Nggak peduli imamnya salah atau imamnya tidak salah, teman-teman ikut dulu ya. Setelah itu teman-teman boleh melakukan sujud sahwi ya. Udah aman ya teman-teman. Ustazah, apakah kos-kosan wajib zakat? Ya, kalau kos-kosannya itu penghasilannya di atas 7 juta per bulan, maka teman-teman tetap wajib zakat. Suara azan lebih dari satu nggak apa-apa. Lebih dari satu nggak apa-apa. Jawab dulu satu azan, teman-teman sholat dan kemudian teman-teman boleh sholat aja. Saya mau tanya, tawaf sunnah boleh buat badal orang tua? Nggak bisa. Badal itu cuman ada badal umroh aja mbak. Ya, jadi badal umroh, nggak ada badal tawaf ya. Nah ini mbaknya lagi di Mekah ya, doakan kami di sana. Oke, manfaat air wudhu jika tidak dikeringkan dengan handuk. Saya sampaikan tidak ada yang melarang untuk mengerikannya ya. Hukum rukyah bagaimana Zah? Oke, aku jelaskan tentang cara rukyah. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita bisa rukyah diri kita dengan rukyah mandiri namanya. Baik sebelum maupun setelah kita terkena yang goib-goib ya. Nah, cara yang pertama adalah teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian bentang sejadah, lalu kemudian sediakan air putih, lalu teman-teman dekatkan tangannya, lalu buka Qur'annya, teman-teman baca beberapa ayat. Ayat-ayat ruqyah itu banyak, tapi yang paling gampang adalah Al-Fatihah, lalu kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian ayat kursi. Itu aja deh. Ya, lalu teman-teman kemudian hembuskan tangannya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak, lalu kemudian teman-teman boleh minum airnya. Lakukan itu ruqyah mandiri ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau sholat malam, taubat, tahajud, hajat, witir, apa masing-masing doa sendiri? Terserah teman-teman ya. Terserah aja. Ya, tahajud, hajat, taubat, hajat, istikharah, tahajud, terserah itu terbalik-balik nggak apa-apa. Ulang Zah ruqyah mandiri. Yang pertama adalah teman-teman usahakan ngambil wudhu, lalu bentangkan sejadahnya, lalu kemudian sediakan air putih, lalu baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian ayat kursi, ya, dan kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Screenshot aja, ya. Nah, screenshot aja itu bisa, ya, teman-teman ya, itu bisa. Lalu diminum airnya. Mbak Sundus coba dengerin aku, tidak ada badal tawaf, yang ada badal umroh Mbak Sundus. Jadi kalau Mbak Sundus mau mengumrohkan orang tua, pergi dulu ambil mikot ke Tanim, lalu Mbak umrohkan orang tua. Umroh itu pakai tawaf, sa'i, dan tahalul. Kalau sekedar tawaf sunnah, saat tawaf sunnah Mbak membadalkan orang tua nggak bisa Mbak. Oke? Ustazah, gimana caranya mengirimkan Al-Fatihah yang benar? Caranya adalah teman-teman cukup dengan ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah untuk siapa? Untuk fulan, 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 fulan. Lalu kemudian bacalah Al-Fatihah.
Kalau kontrakan wajib zakat nggak zah? Kontrakan wajib zakat jika lebih dari 7 juta penghasilan kontrakannya per bulan. Apakah suara aku jelas? Karena sepertinya bertanya ulang dengan orang yang sama. Nggak apa-apa sih, cuma aku pengen pastikan suara aku jelas ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya diperintahkan untuk membadalkan umroh tapi dia masih hidup, tidak bisa. Badal itu hanya bisa kalau dia meninggal. Nggak bisa orang hidup dibadalkan ya. Badal itu hanya dibolehkan untuk orang meninggal. Ya, cara badal itu ada dua. Yang pertama, teman-teman pergi ke travel, lalu teman-teman bilang saya pengen badal umroh untuk orang tua saya. Nanti teman-teman bayar yang badalkan orang yang ada di sana. Atau teman-teman pergi umroh sendiri, hari pertama teman-teman umroh untuk diri sendiri, besoknya teman-teman pergi lagi mikot ke Tanim, pasang niat badal umroh, nawaitu umrotan an, sebutkan namanya, siapa-siapa, satu orang saja, lalu tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Ya, tidak bisa badal umroh untuk orang hidup. Dan satu kali badal, satu nama. Di sini saya di sini live-nya nge-lag terus, saya bingung pengen ikut live. Oh ya Mbak Sundus, nggak apa-apa. Fokus aja dulu umrohnya. Kalau ada yang mau ditanyakan di sana boleh masuk live. Tapi udah jelas ya, tidak boleh tawaf sunnah untuk badal ya Mbak. Tawaf sunnah tuh untuk diri kita sendiri aja Mbak ya. Kalau mau badal, Mbak naik taksi aja ke Tanim, lalu kemudian Mbak pasang niat di sana minta antarkan sama travelnya. Ya, itu bayar taksi cuma tak mahal saja, lalu umroh lagi. Semoga sehat di sana. Doakan kami di sana ya. Ustazah, sholat witir rakaat ketiga disunahkan 3 kul setelah Al-Fatihah. Pintar sekali anak mama. Betul sekali. Ulang lagi niat badal umroh. Sebenarnya niatnya nanti akan dikasih tahu oleh tour leadernya. Kalau teman-teman mau, catat sekarang. Nawaitu umrotan an. Buka kurung, tuliskan namanya. Siapa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Nggak tahu binnya pakai bin Abdullah. Yang bisa catat, bantu catat. Nawaitu umrotan an. Ya, nah, sebutkan namanya. Udah, setelah itu labbaikallahumma umrotan. Nah ya, ya labbaikallahumma umrotan. Oke. Nawaitu umrotan an. Sebutkan namanya labbaikallahumma umrotan. Ya. Oke, ini dia. Nawaitu umrotan an. Nah ya. Sebutkan namanya. Nah, itu ya. An siapa bin siapa. Oke, gitu ya. Ustazah, gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku pengen jawab apa tadi ya. Aku lupa ya. Ustazah, gimana cara kendalikan anak yang mulai jatuh cinta karena sudah dewasa? Sampaikan ke dia, sampaikan kasih pengertian saja kepada dia. Terus pengertiannya terus-terusan ya teman-teman, untuk fokus dulu ngejar cita-cita. Nanti udah saatnya nikah, tinggal ta'aruf gas nikah ya. Ustazah, bolehkah badal umroh untuk adik yang sudah almarhum? Boleh teman-teman ya. Boleh, yang penting udah almarhum, nggak apa-apa ya. Ustazah, witir rakaat ketiga pakai Al-Fatihah juga nggak? Pakai dong, pakai ya teman-teman ya. Al-Fatihah pakai 1, 2, 3 ya. Oke ya, tapi ayat pendeknya di rakaat ketiga dianjurkan 3 kul ya. Ustazah, kalau baca Yasin tapi nggak tahu binnya, apakah sampai doanya? Sampai, nggak usah pakai nama pun sampai. Ya Allah, khususon ila arwahi umi wa abi, atau ya Allah khusus untuk emakku dan bapakku, itu boleh. Ya Allah khusus untuk emakku, bapakku, mantanku, Al-Fatihah, itu boleh, nggak apa-apa ya. Gitu ya, panjang Mbak Lia, nanti aku buatkan videonya ya. Oke, doa saat dititipkan salam di raudhah apa ya? Teman-teman, ilmu ini penting karena jarang yang nanya. Coba aku disimak dulu sambil teman-teman tap-tap layarnya. Kalau teman-teman ke raudhah, kalau teman-teman pergi umroh, yang udah umroh maupun belum umroh, ini penting teman-teman. Karena bisa jadi suatu ketika teman-teman akan umroh. Ini jarang dijelaskan di manasik umroh. Pura-puranya kita pergi umroh, ada orang yang titip salam kepada Rasulullah. Apa kata orang itu? Orang itu bilang, titip salam ya sama Rasulullah, titip salam ya sama Rasulullah, titip salam ya sama Rasulullah.
Kayak gitu kan. Kan ada tuh kawan-kawan kita suka titip salam sama Rasulullah gitu ya. Maka caranya kayak mana? Ya, caranya kayak mana kita nitipkan salam? Caranya seperti ini, guys. Ya, ini jarang dijelaskan waktu manasik ini. Nah, teman-teman masuk ke rodo kayak gitu. Masuk ke rodo. Ciri-ciri rodo itu sekarang karpetnya sama. Kalau dulu karpet rodo hijau, yang lain merah. Sekarang semua hijau semua. Ciri-ciri rodo itu ada batasannya, ya. Batasannya nanti ada semacam tiang, ya. Nah, teman-teman masuk ke rodo. Kalau teman-teman adalah perempuan, karena mayoritas perempuan, nanti sebelah kanan itu yang ada segitiga, itu adalah mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tempat Rasulullah berkhutbah. Nah, sebelah kanan itu ada 3 makam Umar Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Nah, cara menyebutkannya adalah ketika teman-teman masuk raudo, nah, nanti kan tour leadernya bilang nih, udah di raudo nih, maka teman-teman kayak gini caranya. Nanti kan raudo tuh ada macam tiga pintu, di yang tengah-tengah, jadi kuburan tuh yang di tengah, ya, di tengah. Nah, jadi teman-teman berdoalah di situ, menyampaikan salam di situ. Caranya kayak gini. Sebentar dulu, suara aku jelas ya, teman-teman ya. Suara jelas ya, aman ya. Nah, ketika masuk ke rodo, udah nampak teman-teman ada segitiga, ada mimbar, ada kuburan Rasulullah. Teman-teman ucapkan salamnya kayak gini. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar. Ya, atau boleh panjang. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar ibnu Khattab. Min. Nah, min itu dari. Dari siapa? Dari Fulan bin Fulan. Panjang kali Ustazah, saya nggak tahu namanya, teman saya banyak banget titip salam. Jadi cuman gini doang. Min muslimin wal muslimat. Udah segampang itu doang. Gampang kan? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Min muslimin wal muslimat. Kayak gitu. Ya, muslimin wal muslimat. Boleh, kan nggak ada bahasa Arabnya, cuman min doang yang susah. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Umar bin Khattab, min muslimin wal muslimat. Minnya doang yang beda. Gampang kan? Gampang, tapi banyak sekali orang lupa. Ya. Ustazah, sholat awabin terus sholat taubat boleh, nggak masalah. Ya, it's okay ya. Oke gitu ya. Min muslimin wal muslimat. Nah, setelah itu teman-teman sholatlah 2 rakaat. Jangan banyak-banyak kali sholatnya, waktunya sedikit ya. Karena raudhah itu disunahkan sholat 2 rakaat, lalu banyak doa. Doanya ngadep ke depan. Ya gitu ya. Min. Ya Allah lupa pas umroh. Ya enggak apa-apa. Besok umroh lagi insya Allah ya. Yang belum tahu sebelumnya, umroh lagi besok ya. Oke. Min dari ya. Betul sekali. Min dari gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah gimana caranya ngajak suami sholat? Sulit sekali. Ya jangan berharap hasil kalau dakwah. Intinya adalah sampaikan dan ingatkan ya. Sampaikan dan ingatkan serta doakan gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya Ustazah, baru juga mau sholat udah diusir. Nah caranya seperti ini. Kita itu bukan diusir-usir sih teman-teman. Cuman tugas mereka kayak gitu. Jadi kalau teman-teman berada di dalam raudhah, teman-teman sholat nih. Ya udah selesai diusir, jangan keluar beneran. Diusir, geser aja 1 meter. Doa lagi, blablabla. Diusir, haja. Mundur lagi 1 meter. Haja. Mundur lagi ke kiri 1 meter gitu. Jangan pas diusir terus keluar. Nggak kayak gitu caranya. Iya kan? Nggak kayak gitu. Makanya aku sering bilang sama jemaah yang kalau aku bimbing, mau diteriak, mau diusir, sebelum saya keluar, jangan antum semua keluar. Karena kalau digeser-geser, geser aja kita udah. Nah terus kita geser, udah. Nanti kan dia usir lagi, geser lagi ke dalam dan seterusnya. Desak-desakan gak bisa buat sholat. Nah intinya adalah sholat gak apa-apa walaupun dalam keadaan berdiri doang. Tapi biasanya masuk raudhah itu teman-teman perbanyak istighfar. Dan kemudian pakailah mindset yang positif, di dalam itu lapang. Jadi jangan ketika mau masuk tuh stres gitu. Kata orang raudhah itu penuh, stres. Enggak. Sepenuh-penuh apapun tidak akan menyebabkan pingsan, mati, itu jarang kalau di raudhah. Sama dengan Hijr Ismail, sepenuh-penuh apapun itu
itu jarang ya. Yang susah itu adalah Hajar Aswad dan gak ada juga manfaat ya. Makanya umroh saya terakhir bawa jemaah 40 orang, 35 orang mau masuk Hijr Ismail, saya selalu bilang sabar, sabar, insya Allah kita masuk, insya Allah masuk. Itu sebagian ada pemimpin di antara pemimpin gitu ya. Lalu pemilik travelnya bilang, udah bubar aja nggak bakal bisa Ustazah. Bisa. Kita bubar di belakang ada orang, belakang ada orang, istighfar, zikir. Desak-desakan sikit nggak apa-apa, semua pengen masuk surga, ya kan? Nah akhirnya apa? Akhirnya udah nggak, kan orang Arab tuh selalu bilang, nggak bisa masuk. Padahal kita bisa masuk. Nah akhirnya ketika masuklah, gitu kan. Intinya biasa aja gitu ya. Biasa aja, desak-desakan sedikit istighfar, jangan emosi, nggak apa-apa. Semua orang juga kejepit kan. Nah jadi aman-aman, saya di belakang gitu ya. Nah diusir-usir, nggak apa-apa, kayak gitu ya, nggak apa-apa. Soalnya takut terlidas ya. Jadi makanya kalau teman-teman umroh itu teman-teman usahakan tangannya di dada. Intinya dada kita nggak kena, jadi kita nggak sesak. Nah tangannya di sini. Jangan megang kawan terus kita didesak dadanya sakit. Nah gitu ya. Nah gini teman-teman ya. Nah insya Allah itu bukan soal kehebatan kita, tapi itu walaupun ada teknisnya tapi tetap Allah yang bantu. Banyak berdoa istighfar ya, banyak berdoa istighfar, insya Allah. Yang penting tenang aja, nggak usah panik. Masuk rodo kayaknya rame, belum tentu guys, belum tentu. Masuk Hijr Ismail, pak rame, enggak, belum tentu. Apalagi sekarang Hijr buka tutup kan, sekarang Hijr kan buka tutup, masuk dulu orang antri, buka lewat sana, masuk lagi, buka lewat sana, masuk lagi. Nggak apa-apa sebenarnya, sholatnya berdiri aja nggak masalah ya. Intinya jangan panik gitu, panas, jangan panik, insya Allah nggak apa-apa. Selagi teman-teman pakai bed, pakai name tag, aman aja, iya kan, insya Allah ya, gitu ya. Yuk kita lanjut ya, kayak gitu ya. Kalau nyium Hajar Aswad, aku tetap tim yang tidak nyaranin, karena memang sunnahnya juga nggak ada ya kan. Oke. Ustazah tuh bisa sholat lama ya, insya Allah ya. Pokoknya kalau diusir-usir geser aja sedikit. Diusir-usir geser aja dikit kayak gitu guys. Jadi jangan diusir takut, gila juga nih tangkap, enggak. Dia cuma geser guys, dia nggak akan mukul. Dia cuma suruh kita, udah. Semua orang digitukannya kok, bukan cuma kita ya kan. Nah dia nggak akan dipukulnya, nggak akan. Dia cuma gitu-gitu aja ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, sholat berdiri maksudnya gini, kita sholat terus kiri kanan kita ruku, sami Allahu liman hamidah, didesak. Sholat aja dalam keadaan berdiri, nggak apa-apa, ya. Kita lagi doa depan multazam, geser aja, doa lagi, geser, udah doa aja sambil berdiri, geser lagi, udah doa aja. Ya, insya Allah nggak apa-apa, ya, insya Allah nggak, belum lah, kecil lah angka pingsan, kematian ketika di Rodo Hijr Ismail. Yang susah itu adalah Hajar Aswad, ya. Oke, Ustazah puasa yang mubit boleh sekalian satu niat satu amal ya. Kenapa mesti dilarang Zah? Enggak, cuma dia ingin kita bergantian saja, ya. Ustazah, niat sholat dalam Hijr Ismail bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, kayak gitu ya. Oke, ya siap Mbak Elin. Intinya yang belum umroh bisa membayangkan, yang udah umroh bisa berangkat lagi dengan gaya yang semakin baik insya Allah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya, aman ya, sehat ya guys. Oke. Nggak pakai sujud kalau terdesak itu nggak apa-apa Mbak, khusus di dua tanah haram ya. Nah itu di dua tanah haram nggak ada problem. Intinya sholat tergeser-geser, lanjutkan sholat, geser lagi, sholat lagi, itu nggak masalah ya teman-teman ya, nggak masalah. Ustazah, amin, kita doakan semoga yang mau berangkat umroh Allah mudahkan. Intinya jangan, jaga kesehatan. Kalau teman-teman udah usia 50-60, saya sarankan sebelum berangkat umroh tiap pagi jalan kaki supaya kakinya kuat. Dosa-dosa apa Mbak Geni? Ustazah, aku mau tanya, katanya doa anak ki langsung diterima ketimbang anak perempuan. Oh enggak, dalam dalil kalau ada anak laki-laki itu dia mu'annas sekali, mudzakkar sekalipun mu'annas ya. Artinya kalau kena laki-laki kena perempuan pada sebagian dalil ya. Ustazah, Al-Quran wakaf diberikan sama orang yang membutuhkan, boleh banget ya.
Iya, siap Mbak Casemi, mantap ya madunya ya. Bolehkah sedekah subuh dikasihkan ke orang tua? Boleh. Sedekah subuh boleh ke orang tua, boleh ke anak, itu boleh aja ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa yaumul bid, sebentar ya. Ustazah, iya, bentar. Kalau mandi junub atau mandi wajib niatnya langsung guyur seluruh badan atau harus wudhu dulu? Tidak ada harus wudhu dulu ya, dia tetap sunnah wudhu ya, tidak wajib wudhu ya guys. Kemudian selanjutnya adalah hari ini puasa yaumul bid, benar ya, hari ini puasa yaumul bid ya. Ustazah, apa hukum jualan beda harga? Nah, kelebihan dari harga itu adalah ujroh upah. Yang penting jangan kasih denda orang kalau orang telat bayar ya, teman-teman ya. Ustazah mau tanya, kalau disuruh pergi dari rumah oleh suami, apa itu talak? Ya, namanya talak kinayah ya. Namanya talak kinayah. Jadi talak itu ada dua, talak soreh dan talak kinayah. Kalau talak soreh, dia langsung dengan ucapan ku talak kau, ku ceraikan kau, itu langsung. Tapi kalau talak kinayah itu secara nggak langsung. Keluar kau dari rumah nih, aku nggak mau lagi sama kau. Atau dia telepon bapak kita, Pak, aku nggak mau lagi dengan anak bapak. Atau dia antarkan ke rumah orang tua, atau dia telepon teman kita dan dia bilang, hey, bilang sama temanmu aku nggak mau lagi sama dia, atau sejenisnya. Itu adalah namanya talak kinayah ya. Talak kinayah. Oke, siap Mbak Mufid ya, Mbak Puji. Gitu ya, teman-teman ya. Siap Mbak Aida. Ustazah, kalau beli arisan itu gimana? Nah, aku nggak tahu faktanya beli arisan itu gimana ya. Ustaz, apakah kita ikut dosa kalau kita jadi tempat orang yang selingkuh? Tidak dosa kalau seandainya kita itu tidak dosa kalau seandainya kita itu dijadikan untuk tempat memberikan solusi. Yang penting kita memberikan solusi kepadanya. Tapi kalau kita malah menyuruh dia berselingkuh, itu baru kita berdosa. Oke, tapi harus disuruh dia bertaubat, disuruh dia hijrah ya. Siap Mbak Siti ya. Jadi kalau kita jadi tempat curhat itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Sholat jamak saat healing nggak apa-apa. Yang penting kita musafir ya. Oke, hukumnya kita buka agen briling ambil untung nggak apa-apa. Itu komisi namanya. Itu ujroh namanya. Itu upah namanya. Ya nggak ada problem. Karena komisi dari penjualan pulsa, penjualan isi top up ya. Kemudian itu adalah bagian dari upah ya. Bagian dari upah, nggak ada masalah ya. Ustazah, debu untuk tayamum paling afdol yang berada kat mana? Dimanapun boleh. Kalau kita di mobil, itu boleh debunya di kaca mobil, boleh di kursi mobil, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Virgo, Mbak Alia. Kalau almarhum suami berpesan melarang nikah lagi gimana? Wah, boleh tetap menikah. Karena secara syariat menikah setelah suami meninggal, yang penting setelah habis masa iddahnya itu boleh ya. Ustazah, kalau kita jadi tempat curhat orang yang zina, gimana? Terus sekarang orangnya udah meninggal. Nggak ada gimana-gimana. Ya suruh dia berubah dan tutup aibnya. Walaupun kita yang paling tahu tentang dia. Ustazah, kalau suami kita tidak memenuhi nafkah kita, dosa nggak kalau kita tidak melayani dia? Tetap berdosa. Jadi gini, ketika orang marah kepada aku, maka aku marah balik kepada mereka, maka aku tetap berdosa. Jadi ketika suami kemudian tidak menafkahi, lalu kita tidak melayani, dia dosa, kita juga dosa. Jadi ada dua pilihan untuk teman-teman semuanya ketika suami tidak melakukan kewajiban. Suami tidak melakukan kewajiban, teman-teman tetap harus melakukan kewajiban. Karena dosa dan pahala tanggung masing-masing. Kalau teman-teman udah nggak sanggup melakukan kewajiban, daripada teman-teman berdosa, teman-teman boleh mengajukan gugatan. Karena dalam sigot nikah kan dijelaskan, ketika suami tidak menafkahi beberapa bulan berturut-turut, maka kalau istri tidak ridho, daripada tidak melayani, lebih baik menghentikan. Karena kenapa? Setiap teman-teman tidak melayani, teman-teman berdosa. Setiap suami tidak melayani, teman-teman suami juga berdosa. Setiap
Setiap suami tidak menafkahi, suami sudah berdosa juga. Efeknya bakal luar biasa. Nah, makanya teman-teman semua, inti dari pernikahan itu adalah mengantarkan kepada ibadah. Jika pernikahan itu sudah lagi tidak sanggup mendatangkan ibadah, suami menghina, kita menghina, suami selingkuh, kita selingkuh balik, suami tidak menafkahi, kita tidak melayani, wah itu dosa semua guys. Itu dosa semuanya, itu dosa semua, itu kubangan dosa. Maka daripada berada dalam kubangan dosa, toh juga tidak bisa menghantarkan kepada surga, ngapain dipertahankan gitu ya. Tapi selagi teman-teman bisa sabar, teman-teman tidak bisa melayani, tetap bisa baik saat teman-teman dizolimi, itu adalah bagian dari sebuah ketaatan dan kebaikan. Karena agama Islam adalah agama yang manusiawi, ya, yang manusiawi. Pokoknya apapun yang menghantarkan kepada dosa boleh ditinggalkan. Teman-teman yang menghantarkan kita kepada cinta dunia boleh ditinggalkan. Suami-suami atau siapapun atau kakak kandung kita yang menghantarkan kita kepada dosa, boleh teman-teman hindarkan, tapi tetap menjalin ukhuwah Islamiyah. No space untuk berbuat dosa di saat sekarang ini, karena kita nggak tahu umur udah sampai seberapa coba. Ya, umur udah berapa, udahlah dulu kita banyak melakukan hal-hal aneh. Nah, ke depan kita perbaiki ya. Siap Bangka, Pantai Parai ya. Oke, Firanda ya, Mbak Ranto, Ustazah, Pak Riza, benarkah orang yang meninggal tanpa dihisap bagaimana kalau dia pernah berbuat dosa? HFD ini apa nih? Ustazah, bisa 4 bulan 10 hari ya Mbak Ros ya. Bisa 4 bulan 10 hari. Siap Pak Riza. Zah, kalau ikut kajian tapi suami marah gimana Zah? Jadi kayak gini, siap Mbak Ninik. Kalau seandainya teman-teman ikut kajian, gitu ya. Kalau teman-teman ikut kajian, suaminya melarang sekali, 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau melarang terus, pokoknya nggak perlu ikut pengajian, nggak boleh ikut pengajian, nggak boleh ke masjid, nggak boleh mana-mana, maka berarti itu suami sedang bermaksiat. Maksiat atau dosa itu bukan sekedar berbuat dosa, ya, tapi maksiat adalah melarang orang lain melakukan kebaikan. Maka tidak boleh taat dalam hal itu. Teman-teman boleh bernegosiasi untuk hal itu. Sedangkan ke masjid aja suami dianjurkan untuk mengizinkan. Contoh ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ustazah, katanya Rasulullah katanya Rasulullah nggak pernah berdoa setelah selesai sholat. Nah, coba dikaitkan, agama Islam ini ada 3. Pertama sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah takriri. Sunnah qauli adalah sunnah perkataan Rasulullah, ada hadisnya. Sunnah fi'li adalah perbuatan Rasulullah. Ada sunnah takriri. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat di mana sempat mustajab doa, maka Rasulullah mengatakan sepertiga malam terakhir dan ba'dal maktubah, setelah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu teman-teman berdoa, bukan tidak boleh, boleh. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan itu adalah tempat mustajab doa. Oke, Ustazah, gimana mempertahankan rumah tangga demi anak tapi hanya hidup serumah? Ketika dua-duanya sudah tidak mau melakukan kewajiban, misalnya suami nggak menafkahi, Mbak ridho, Mbak nggak melayani, suami ridho, atau suami nggak melayani, Mbak juga ridho, is okay. Tapi kalau kedua-duanya tak ridho, kedua-duanya dosa guys, ya. Ustazah, 2,5% dari gaji boleh dikasih ke panti nggak boleh. Zakat nggak boleh ke anak yatim. Teman-teman coba kasih ke orang miskin atau ke orang fakir yang tidak bekerja. Zakat nggak bisa ke panti, ya. Yang bisa ke panti itu sedekah ya, teman-teman ya. Tidak boleh ke panti karena anak yatim tidak kita beri zakat ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau agar doa talak 3 pakai apa tadi itu? Bentar. Talak 3 pakai surat talak 3 pakai surat bermaterai. Kesaksian itu bisa muncul dari wanita. Wanita cukup menceritakan saja kejadian dari dia ditalak, itu udah cukup dianggap sebagai saksi. Makanya teman-teman, kalau teman-teman kemana gitu ya, ke pengadilan atau kemanapun, itu ceritakan dan cukup dianggap sebagai saksi. Diulang Zah macam-macam sunnah dan contohnya. Pertama sunnah qauli, sunnah perkataan.
perkataan Rasulullah, berarti Rasulullah pernah bersabda. Nah biasanya itu ada hadisnya Pak. Contoh misalnya, dak ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Nah sunnah qauli itu sunnah perkataan Rasulullah, berarti ada hadisnya. Nah yang kedua ada namanya sunnah qauli, sunnah perbuatan. Bisa jadi nggak ada hadisnya, tapi Rasulullah cuman menengok kawannya melakukan, kawannya cuman menengok Rasulullah melakukan. Contoh, cara sholat. Sholat itu perintahnya cuman shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Itu aja perintahnya. Cuman caranya sholat itu Rasulullah dilihat oleh para sahabat. Contoh misalnya, kenapa sholat sunnah 4 rakaat itu kalau semua sholat sunnah termasuk sholat duha, sholat qobliyah, kalau zuhur 4 rakaat, sholat tahajud, kalau 4 rakaat, 1 kali salam tidak ada tahiyat awal. 1 kali salam kalau langsung 4 rakaat tidak ada tahiyat awal pada sholat sunnah. Itu dari mana kita bisa tahu? Dari fi'li, dari perbuatan Rasulullah, mengacu kepada menengok Rasulullah itu berbuat. Tidak ada dalilnya itu. Ya kan, mengacu, oh Rasulullah tuh kalau sholat malam 4 rakaat 1 kali salam cuman gitu aja ya, oh tidak pakai tahiyat awal. Nah itu fi'li namanya. Banyak lagi sunnah fi'li, sunnah perbuatan. Dan ada yang ketiga namanya sunnah takriri. Sunnah takriri bisa jadi Rasulullah tidak melakukan, tapi ketika sahabat melakukan Rasulullah setuju. Sunnah takriri banyak. Contoh, doa iftitah, Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Itu adalah Rasulullah tidak melakukan pada awalnya. Ketika Rasulullah melakukan sholat, lalu kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat setelah sholat, adakah di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabira? Ada ya Rasulullah, gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fafutihat abwaabus samawat, terbukalah pintu langit saat kau berkata itu. Nah dilanjutkan oleh Ibnu Umar pun berkata, sejak Rasulullah ngomong itu, maka aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Dari sahabat, sunnah takriri, walaupun Rasulullah tidak melakukan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sama dengan doa setelah sholat gitu ya. Rasulullah secara perkataan ngomong, ba'dal maktubah, setelah sholat fardu sangat disunnahkan untuk kita berdoa. Ya, doa mustajab setelah sholat fardu. Walaupun pada sebagian secara fi'li Rasulullah jarang melakukan. Jadi ada qauli, ada fi'li, ada takriri, tak boleh dilepas daripada 3 hal itu. Gitulah. Kayak gitulah teman-teman ya. Ketinggian ini ya. Ustazah, ya kalau zakat dan gaji boleh nggak dimasukin celengan subuh atau dikasih ke yayasan tempat ngaji? Dipisahkan. Zakat gaji itu berarti boleh dimasukkan ke celengan, dikasih ke tempat apa tadi? Sebentar ya. Dikasih kemana tadi dia tuh? Ke tempat ngaji. Ke tempat ngaji dipakainya buat apa? Kalau dikasihnya untuk santri yang sedang menghafal Quran, itu boleh karena dia fisabilillah. Tapi kalau dikasih untuk pembangunan tempat ngaji, itu nggak boleh gitu. Pembangunan itu nggak bisa. Zakat itu mesti ke manusia guys. Ke orang, pokoknya ke manusia ya. Makanya kalau teman-teman nggak ada bingung mau cari orang miskin, teman-teman pergi aja lah ke masjid. Nanti di masjid itu kan ada ini ya, kan ada semacam bacaan kotak fakir miskin gitu ya. Maka ketika teman-teman baca itu, nah teman-teman masukkan aja, nanti dia akan serahkan kepada orang yang berhak menerimanya ya. Zakat penghasilan tasyakuran tetangga nggak boleh. Halo semuanya, besti-besti. Zakat untuk tasyakuran keluarga nggak boleh teman-teman ya. Karena yang ikut tasyakuran itu kan belum tentu orang fakir miskin. Jadi harus tepat guna kayak gitu ya. Nah paham ya teman-teman ya. Nah misalnya ada yang nanya, Ustazah zakat untuk ngasih THR boleh nggak? Nggak bisa. THR itu siapa yang kita kasih? Dia harus tepat. Zakat itu ke fakir atau ke miskin. Nah kalau kita kasih untuk tasyakuran, yang hadir nanti malah pejabat. Mana bisa uang zakat dipakai untuk itu ya. Nah tapi kalau sedekah bisa kayak gitu ya. Zakat itu sama nggak? Zakat nggak boleh ke anak yatim. Tidak ada satupun
mustahik zakat, orang yang boleh kita beri zakat itu adalah anak yatim. Anak yatim itu tanggung jawab kita. Jadi kalau mau zakat ke fakir miskin, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya zakat itu harus hati-hati. Makanya kalau bingung pergi aja ke masjid. Misalnya teman-teman punya gaji 210 juta, kan zakatnya 250 ribu tuh. Pergi aja lah ke masjid, tengok bacaan fakir miskin kan ada di kota amal masjid tuh. Nah, masukkan tuh zakat ke situ 250 ribu. Nah, tapi hati-hati dibaca, jangan sampai bacaannya wakaf masjid. Ah, teman-teman kasih pula ke wakaf. Enggak zakat namanya. Zakat itu enggak boleh zakat profesi ke anak yatim, enggak boleh. Anak yatim tidak boleh diberikan zakat. Nah, ya, nah kayak gitu. Ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Zakat boleh nggak untuk THR? Kayaknya kalau yang kita kasih THR tuh orang miskin bisa. Nah, ini masalahnya THR yang kita kasih siapa? Itulah maksudnya ya. Nah, dia beda dengan sedekah. Tapi kalau teman-teman tanya, Ustazah sedekah subuh ke anak yatim boleh nggak? Boleh. Ke orang tua boleh nggak? Ke siapapun boleh kalau sedekah. Untuk pesta boleh, boleh. Untuk wiritan boleh, boleh. Untuk arisan boleh. Nah, gitu ya. Nah, itu aman dia ya. Kalau zakat itu harus apalagi zakat fitrah nggak boleh ke orang tua. Orang tua itu tanggung jawab kita. Nah, gitu ya. Oke, ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi perbedaan zakat dan sedekah ya. Zakat itu guys, dia jelas ukurannya, jelas kepada siapa kita kasih. Iya kan? Nah, ke guru ngaji boleh zakat fitrah atau zakat mal boleh karena guru ngaji itu dia fisabilillah ya. Oke, zakat fitrah karena tidak boleh. Pengumuman banyak yang nggak ngerti ya. Zakat fitrah ke anak yatim boleh nggak? Pengumuman zakat fitrah atau zakat mal tidak bisa ke anak yatim karena anak yatim bukan bagian dari orang yang berhak menerima zakat. Gitulah pokoknya pengumuman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, di tempat saya banyak yang menyalurkan zakatnya ke panti asuhan. Panti asuhan itu isinya anak yatim. Ya, dihindari sedekah yang ke panti asuhan. Ya, oke ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi anak yatim tuh nggak boleh kita berikan zakat. Coba dilihat berapa, coba dilihat tuh ya apa saja yang orang yang berhak menerima zakat. Nah kalau ke anak pondok boleh karena anak pondok itu bagian dari fisabilillah. Mereka orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Anak pondok, guru ngaji, orang-orang tahfiz, guru-guru tahfiz, ustadz-ustadz ya, kemudian ustadz-ustadz yang di pondok kayak gitu, yang mereka itu ngajarkan ngaji. Oke, gitu boleh teman-teman ya, itu boleh. Itu namanya fisabilillah. Atau cari mu'alaf di tempat teman-teman, atau teman-teman boleh cari marbot masjid, orang-orang yang tukang bersihin masjid boleh. Atau ke fakir yang tidak bekerja, miskin kerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau ke anak yatim nggak bisa dong. Anak yatim itu bolehnya sedekah ya. Nah, sedekah ya, teman-teman ya. Nah, sedekah. Nah, enggak bisa anak yatim zakat ya. Karena anak yatim tanggung jawab kita. Kalau pada ibu yang miskin tapi dia punya anak yatim, boleh. Boleh dong. Iya kan? Coba aku pelan-pelan ya. Kalau kita misalnya sedekah kepada ibu, ibu tuh miskin. Nah, dia punya anak yatim. Mau dia tak punya anak yatim pun boleh sedekah ke dia, gitu kan? Nah, boleh boleh zakat ke dia. Nah, ke ibunya karena miskinnya ke ibunya. Ya paham ya teman-teman ya? Ke ibunya karena ibunya miskin. Nah, kita kasihlah ke ibunya itu karena ibunya miskin. Kayak gitu loh. Nah, walaupun ibunya itu punya anak yatim atau enggak, kita kasih. Nah, kebanyakan kan ibu-ibu yang miskin itu, misalnya nih kebanyakan, misalnya ada nih, oh ibu-ibunya miskin, nah, dia punya anak yatim, ya bukan karena yatimnya, karena miskinnya, kayak gitu. Ya, oh ternyata banyak zakat ke anak yatim, tidak boleh. Berarti benar niatnya, salah caranya, ya gitu ya. Nah, kedepannya aja, teman-teman ya, kedepannya aja, ya. Kayak gitulah. Aku juga banyak belajar nih sama teman-teman. Nah, aku sungguh juga
karena baru hampir 2 tahun lah aku ya, belum 2 tahun aku di TikTok. Aku dakwah online itu bulan bulan April nanti, itu baru 2 tahun. Ini belum lagi kan. Nah, sudah 1,5 tahun. Aku merasa banyak sekali yang apa ya, hal yang mesti aku sampaikan, walaupun itu hal sederhana ya kan. Tapi kan akhirnya jadi keliru kan. Iya kan? Misalnya nih orang zakat ke anak yatim. Wah, ternyata banyak dan aku baru tahu di online. Contohnya gini, ada yang sholat witir itu macam sholat maghrib. Wah, ternyata rame. Nah, makanya kita sampaikan di online. Ternyata ada yang sholat sunnah kalau 4 rakaat kayak sholat zuhur. Rame. Nah, semoga teman-teman kita bisa memberikan manfaat buat orang. Kalau teman-teman udah tahu, teman-teman boleh sampaikan ke yang lain juga. Nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, berapapun usia kita, is okay, nggak ada masalah. Oke? Nah, gitu ya. Hal-hal yang sederhana gitu kan ya. Nah, tapi penting kayak gitu kan. Yang selama ini suka lupa rakaat tapi nggak sujud sahwi itu gimana ceritanya coba, ya kan? Nah, alhamdulillah sekarang udah ngerti cara sujud sahwi yang benar. Nggak bisa Pak Riza, karena yatim nggak bisa zakat, apalagi ke yayasannya. Takutnya nanti yayasannya Pak, dia belikan bantal. Coba Bapak mau gimana? Bapak zakat ke yayasan yatim, dia belikan bantal, dia buatkan kelas, dia buatkan kursi, dia belikan kasur. Coba gimana? Nah, jadi wakaf dia ya, jadi infak dia kan gitu maksudnya ya teman-teman ya. Nah, makanya kalau teman-teman mau zakat, coba dipastikan itu ke fakir miskin ya teman-teman ya. Nah, jadi kan di kota amal masjid tuh biasanya ada bacaan, ada tidak. Nah, kalau di bacaannya itu adalah untuk masjid, jangan zakat ke situ. Tapi kalau bacaannya fakir miskin, boleh masukkan duit zakat ke situ. Nanti kalau bacaannya anak yatim, jangan zakat ke situ. Tengok dulu. Kalau nggak ada bacaannya, dia lewat-lewat aja Ustazah, dia lewat-lewat aja. Oh, nggak jelas nih bacaan kota amalnya. Jangan masukkan, cari yang lebih tepat. Kayak gitu loh maksudnya ya. Apa langsung ke fakir miskin? Kalau bingung, kasih aja lah ke Basnas, Badan Amil Zakat. Bingung, kasih aja ke Basnas, Badan Amil Zakat. Teman-teman bekerja sibuk, payah pula cari orang miskin, susah pula cari orang fakir. Kasih aja ke Basnas setempat atau transfer. Ya, transfer misalnya, maaf ada transfer untuk Palestina. Palestina itu kalau kita zakat ke Palestina itu bisa dikasihkan zakat, namanya fisabilillah, ya kan? Kan ada tuh sumbangan-sumbangan Palestina. Nah, ya sumbangan Palestina itu bisa. Nah, teman-teman zakat fisabilillah. Aku yakin teman-teman ini mungkin kesulitan cari orang susah gitu kan. Mungkin cari orang susahnya susah, maka caranya adalah teman-teman boleh kasih ke masjid, atau boleh ke Basnas, atau simpan aja nomor rekening Basnas, nggak usah pusing ya kan. Nah, ke Basnas, kalau Basnas udah letakkan, hempaskan kayak gitu kan. Kemudian yang ketiga boleh kasih sendiri. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Atau boleh dititip ke orang tua, macam-macam. Aku nih susah cari orang susah daerah sini gitu kan. Maka pokoknya aku, mak kasih aja ke tempat yang fakir atau miskin. Nah, Basnasku mamaku gitu kan guys. Atau misalnya aku kadang-kadang sekedar transfer ke Basnas atau ke Palestina kayak gitu teman-teman. Kalau kita nggak mampu nyari, kayak minta tolong aja sama orang kayak gitu kan. Kayak gitulah guys ya. Basnas takut nggak amanah. Kalau nggak amanah, semuanya ada kemungkinan tidak amanah. Yang penting kita udah kasih ke tempat yang tepat. Iya dong. Ya, belum ya intinya kayak gitu. Ya amanah insya Allah. Basnas itu amanah. Udah kerjaannya udah. Nah kalau dia nggak amanah, bukan urusan kita. Insya Allah Basnas itu udah resmi teman-teman ya. Atau mau kasih lagi langsung ke orangnya, kayak gitu langsung boleh. Nah, cuma ada beberapa orang kan nyari-nyari orang miskin itu tidak mudah, teman-teman ya. Apalagi di kota-kota besar di tempat teman-teman semua misalnya kan. Oke? Insya Allah amanah ya. Paham ya teman-teman ya? Kayak gitulah. Oke, gitu ya. Sama pembantu boleh kalau dia miskin. Miskin ini dia punya gaji dari kita, tetapi tidak cukup cacaknya gitulah, guys, ya kan? Tapi kalau bisa gaji kita untuk pembantu kita cukuplah untuk hari-hari dia ya. Gitu kan. Kalau dikasihkan ke karyawan zakat mal, karyawannya miskin nggak? Kalau karyawannya miskin boleh kasih. Tapi kalau nggak miskin dia jangan kasih. Ya kan? Dibelikannya iPod nanti. Ya, Ustazah, seorang anak disebut anak yatim ya kalau bapaknya meninggal.
Oke, Ustazah, ya ada saudara kandung miskin ya, Ustazah. Saya berusaha rutin tahajud, cuman saya punya bayi yang sering saya bangun malam minta susui. It's okay, nggak ada masalah. Setelah teman-teman bangun tahajud, nanti saat nyusui, teman-teman susui. Atau teman-teman dia terlalu dia cuman balita, sholat aja dulu, tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan, tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri dan seterusnya ya. Oke, jadi gimana hukumnya pelaksanaan sholat witir langsung 3 rakaat tanpa tahiyat awal? Ya kayak gitu. Kalau witir langsung 3 rakaat, nggak ada pakai tahiyat awal tuh. Ya rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Siapa Mbak Bes? Mana ada Bu Des? Ustazah, dan nampak. Gitulah ya. Batasan miskin itu seperti apa? Miskin itu adalah dia punya uang, Mbak, tapi nggak cukup memenuhi kebutuhannya. Misalnya nih, tapi dia orangnya bukan berhutang untuk kebutuhan tersier. Misal, ada orang punya anak 6, gajinya cuma 3 juta. Itu miskin. Atau anaknya 4, gajinya 5 juta. Ya, nggak cukup, nggak susah. Itu dia miskin. Tapi kalau ada Mbak, orang penghasilan 20 juta, kredit mobil 5 juta, kredit rumah 5 juta, kredit Tupperware 5 juta, sisa 5 juta, nggak cukup, itu berarti orang kaya. Ya, jadi miskin itu standarnya dia punya Mbak, tapi nggak cukup Mbak. Kayak gitu, nggak cukup Mbak. Contoh, ada kasus seorang istri, janda anak 4. Yang kaya itu suaminya. Dia tinggal di rumah yang besar, gitu ya. Lalu seketika mendadak suaminya meninggal. Dia tinggal di rumah yang besar, nggak ada lagi penghasilan lagi. Lalu ketika dibilang ke Pak RT, dia berhak diberi zakat, Pak RT-nya bilang nggak bisa, rumahnya aja gede. Rumahnya gede, tapi kan butuh makan. Rumahnya kan bisa dijual lah. Jual rumah kan nggak kayak jual godok bagulo, nggak kayak jual salalau. Jadi dia tetap berhak diberi zakat karena nggak cukup dia hidupnya dengan 4 anaknya itu, walaupun rumahnya besar kayak gitu loh. Tapi ada orang tinggal di rumah kecil, tapi orangnya sederhana, dia punya aset investasi yang sangat banyak. Tapi kayaknya dia tuh orang susah. Ya bisa jadi dia memilih sederhana, maka dia tidak boleh kita zakati. Kayak gitu guys. Halo Bu Des, kayak gitulah. Oke, zakat nggak selesai-selesai udah 1 jam. Oke, mualaf kaya boleh nggak dizakati? Boleh. Kalau mualaf dizakati bukan karena miskinnya, tapi karena mualafnya. Kalau guru ngaji dizakati bukan karena miskinnya, karena mualafnya. Karena fisabilillahnya. Macam kami anak pesantren. Kami anak pesantren dikasih zakat. Dia di daerah kami, bukan karena kami miskin, tapi karena dia adalah bagian dari penting chat mana. Nah ya, dia bagian dari fisabilillah. Gitulah teman-teman ya. Nah gitu ya guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bagaimana cara sholat witir 3 rakaat 2 kali salam? Yuk, paling gampang sedunia itu. Sholat witir 3 rakaat 2 kali salam. Paling gampang sejagat raya itu sudah. Caranya gampang banget. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan, sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Nah, kemudian salam kanan, salam kiri gitu ya. Lalu teman-teman naik lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gampang sedunia kan? Ya, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Kemudian salam kanan, salam kiri. Kemudian niat lagi, sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu caranya. Gampang kan? Boleh dikerjakan habis isya, boleh dikerjakan di tengah malam. Kalau teman-teman udah kerjakan habis isya, nanti tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Kayak witir pas taraweh, benar sekali. Benar sekali kayak gitu ya. Kayak witir pas taraweh ya. Cuman witir itu kan sholat dalam dan luar Ramadan. Jadi dia di dalam dan di luar Ramadan. Jadi bisa teman-teman kerjakan di dalam dan di luar Ramadan ya.
Nah, oke. Penjelasan tentang jamak, teman-teman coba lihat di video aku, TikToknya aku di pojok kiri atas, itu ada udah tentang jamak yang udah dilihat jutaan orang. Atau boleh teman-teman subscribe channel YouTube-nya aku. Di YouTube aku banyak banget tentang jamak, bahkan aku ceramah tentang jamak. Coba dibaca dan dilihat ya. Karena itu panjang kalau penjelasan jamak ya. Oke. Ustazah, iya. Hmm, sedikit-sedikit bisa mengerti dikit-dikit sejak ikut live Ustazah. Iya, 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 dikit-dikit hari ini dapatlah tentang sujud sawi, besok dapatlah tentang ini, jadilah ya kan. Nah, ya sedikit-sedikit aja ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Semoga sehat di sana. Zah, kalau witirnya langsung 3 rakaat, boleh nggak? Boleh teman-teman. Kalau langsung 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Oke, gitu ya. Rakaat ketiga baru tahiyat akhir ya. Ustazah, usia berapa seseorang dianggap anak yatim? Hatta ia belum nikah, perempuan itu sampai dia dianggap bisa menikah dan laki-laki sampai baligh ya. Ustazah, saya punya anak yatim 2, yang satu sudah kuliah sambil kerja. Boleh dikasih santunan? Kalau santunan boleh, santunan itu sedekah. Santunan itu kan bahasa Indonesia. Kalau dikasih santunan sumbernya adalah sedekah, boleh. Tapi kalau dikasih santunan sumbernya adalah zakat, tidak boleh. Ya, paham ya teman-teman ya. Oke, saya selalu ya. Udah mulai paham kan? Sikit-sikit jadilah ya kan. Batas tahajud dan witir adalah adzan subuh. Yang penting sebelum azan subuh, ya kan? Nah, sebelum azan subuh, ya teman-teman bisa melakukan tahajud atau witir. Yang penting sebelum tahajud dan witir ya, teman-teman ya. Nah, gitu ya. Nah, Ustazah, iya. Ustazah, selain zakat fitrah di bulan biasa, ada juga zakat penghasilan. Zakat penghasilan, ya kalau zakat fitrah sekali setahun ya. Ya, kalau zakat fitrah kan cuma sekali setahun. Tapi kalau zakat penghasilan, setiap kita dapat penghasilan ya. Eh, gitu ya. Tadi ya teman-teman ya. Oke. Ustazah udah mulai pintar semenjak ikut live Ustazah ya. Ustazah, puasa yang mulbit hari ini. Puasa yang mulbit hari ini, besok dan besok. Kalau yang belum puasa hari ini, teman-teman boleh puasa besok ya. Sengaja aku makan sahur puasa yang mulbit, sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku makan sahur puasa yang mulbit, sunnah atasku karena Allah. Kalau teman-teman nggak pakai sahur, maka teman-teman sengaja aku puasa yaumul bid aja, sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, mau madu untuk sakit mah, udah jam 9. Oke, teman-teman, aku nanti mau kajian di jam 10. Nah, jadi yang teman-teman mau madu, nanti kita kasih waktu beberapa menit, boleh teman-teman check out madunya ya. Ustazah, kalau cuma niat puasa yaumul bid boleh, tapi harus ada kata-kata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, gitu ya. Nah, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Batas duha itu 1 jam lah menjelang adzan subuh. 1 jam lah ya menjelang adzan subuh, adzan zuhur, ya kan? Oke. Iya, puasa yang mulbit 3 hari Mbak. Hari ini, besok, dan besok. Kalau Mbak belum puasa hari ini, boleh besok, besok, dan besok. Ya, artinya Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Nah, ketinggalan, nggak apa-apa. Nah, makanya teman-teman lihat-lihat video aku udah ingatkan 2 hari loh. Dari kemarin dan kemarin. Nah ya, nggak apa-apa. Karena, karena gini ya teman-teman ya. Karena gini, puasa yang mulia itu sebenarnya bisa setengah dan akhir, nggak ada masalah ya. Tapi bagusnya adalah di tengah, tengah, awal dan akhir nggak ada masalah ya. Siap ya, madu boleh. Jilbab nanti coba Mbak tanyain, katanya jilbab udah ada Jumat tapi belum ada hilal. Coba nanti